khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Sebelum itu, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang mubtada dan khobar itu sendiri. Dimulai dari mubtada. Mubtada merupakan isim yang terletak pada awal jumlah atau awal kalimat. Dan kedudukan mubtada itu sendiri adalah sebagai subjek pada suatu jumlah atau kalimat. Selain mengetahui pengertian mubtada, kita juga harus mengetahui syarat dari mubtada. Syarat mubtada. Adapun syarat mubtada ialah harus berupa isim ma'rifat. Dan isim ma'rifat itu terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah isim yang bisa kemasukan alif lam atau al, kemudian isim dhamir, kemudian isim alam, isim kunyah, dan isim isyarat. Setelah mengetahui pengertian mubtada, kita harus mengetahui pengertian khobar. Apa itu khobar? Khobar merupakan kata keterangan yang jatuh setelah mubtada atau kata keterangan yang terletak setelah mubtada. Khobar sendiri itu bisa berupa isim mufrad, jumlah, dan sifat jumlah. Kedudukan khobar adalah sebagai predikat pada suatu jumlah atau kalimat. Setelah mengetahui mubtada dan khobar dari segi pengertian maupun syaratnya, di sini saya akan memberikan 3 contoh suatu jumlah yang menggunakan susunan mubtada dan khobar. Contoh yang pertama yaitu al-mirabu amamal baiti, yang memiliki arti garasi di depan rumah. Mari kita telaah mubtada yang berada pada contoh kalimat ini. Manakah mubtadanya? Mubtadanya yaitu al-mirabu, karena al-mirabu terletak di awal kalimat dan berupa isim ma'rifat. Kemudian contoh yang kedua adalah az-zahriyatu 'alal maktabi, yang memiliki arti vas bunga di atas meja. Manakah mubtadanya? Ya, mubtadanya adalah az-zahriyatu. Hal itu ditunjukkan dengan posisi az-zahriyatu itu berada di awal kalimat, dan az-zahriyatu itu termasuk isim ma'rifat. Az-zahriyatu mengapa dikatakan isim ma'rifat? Karena az-zahriyatu ini bisa kemasukan al, yang tadi merupakan salah satu jenis dari isim ma'rifat itu sendiri. Kemudian contoh yang kedua adalah al-hadiqatu wara al-baiti, yang artinya kebun di belakang rumah. Susunan yang terakhir ini juga sama halnya dengan susunan yang pertama dan yang kedua. Setelah kita mengenal mubtada dan khobar dari segi arti, syarat, dan contohnya, sesuai dengan tema pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Khobar muqaddam sesuai dengan namanya, muqaddam, yaitu diawalkan. Jadi khobar muqaddam adalah khobar yang diawalkan atau khobar yang diletakkan pada awal kalimat atau jumlah. Kemudian mubtada muakhar sesuai dengan namanya juga, muakhar, yang artinya diakhirkan. Jadi mubtada muakhar adalah mubtada yang diletakkan pada akhir kalimat atau jumlah. Setelah mengetahui pengertian dari khobar muqaddam dan mubtada muakhar, sekarang kita akan memasuki contoh dari khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Di sini saya akan mencontohkan bentuk mubtada khobarnya terlebih dahulu. Contoh yang pertama yaitu al-mirabu amamal baiti, yang artinya adalah garasi di depan rumah. Kemudian mari kita ubah menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Khobar muqaddam berarti khobarnya diletakkan di awal kalimat.
berarti menjadi amamal baiti mirabun. Di sini kita dapat melihat perubahan dari kata al-mirabu yang diletakkan di awal kalimat. Kemudian ketika diletakkan di akhir kalimat, alnya hilang dan harokatnya berubah menjadi dumatain. Yang awalnya tadi al-mirabu ketika menjadi mubtada muakhar menjadi mirabun. Mengapa demikian? Karena untuk syarat isim ma'rifat itu berlaku hanya untuk mubtada, tidak berlaku untuk mubtada muakhar. Begitu pula dengan contoh berikutnya. Catatan penting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemilihan kata atau dalam menjelaskan. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.